jauh-jauh hari. Hei teman-teman, Indonesia sebentar lagi swasembada pangan. Bener. Tapi hati-hati. Yang gue lihat harga beras justru makin naik. Ini udah pernah gue kasih tahu dari jauh-jauh hari. Kenapa ini bisa terjadi? Karena faktanya ya stok beras kita memang berlimpah, tapi ternyata harga beras juga naik. Kok bisa ya guys? Karena kan hukum supply and demand udah bilang kalau supply-nya melimpah ruah, sementara demand-nya ya tetap, harusnya kan harga itu turun loh. Karena banjir, oversupply. Ini sebuah anomali. Dan ini udah bisa diprediksi dari jauh-jauh hari sebetulnya. Tapi sebelum kita bahas lebih detail lagi, sebenarnya pemerintah udah paham belum sih terkait anomali ini? Coba kita saksikan videonya Amran yang satu ini. Kami sampaikan, harga di tingkat penggilingan bulan lalu itu turun, tetapi di konsumen naik. Nah ini ada anomali. Ini anomali ini kita cek bersama. Nah teman-teman di situ bisa lihat ya, si Menteri Pertanian kita memang bilang biasanya kan kalau produksi beras turun harga beras naik. Kok ini aneh, produksi beras naik tertinggi sepanjang sejarah, harga berasnya bukannya turun malah ikut naik. Ini udah gue bilang dari jauh-jauh hari. Ini sudah jelas bukan karena soal mafia-mafia, no bro, ini adalah bisnis logistik, ini soal supply chain. Teman-teman tahu hari ini banyak petani itu yang happy, mereka jadi kaya raya. Kenapa? Karena yang udah-udah harga gabah bertahun-tahun yang lalu itu rendah, diinjek-injek petani kita mati. Harga gabah paling cuma 2.000 sampai 3.000-an per kilo. Hari ini di banyak titik harga gabah itu sudah di atas 6.000 rupiah per kilo. Bahkan gua tahu di beberapa daerah harga gabah itu sampai 6.500, bahkan ada yang 7.000 rupiah per kilo. Kok bisa? Ya simple aja, bisa aja. Karena sekarang pembeli besarnya itu adalah Bulog. Jadi Bulog sekarang punya nyali untuk belanja beras di harga mahal, di harga tinggi. Karena ini sesuai dengan cita-cita Prabowo. Prabowo pengen lihat petani itu sejahtera. Terjadi nggak terjadi? Hari ini ya petani yang sukses nanam, ya mereka bisa dapat untung yang sangat besar. Karena sekarang harga gabah itu udah lebih dari 6.000-an rupiah per kilo. Jadi Bulog itu belanja masif di rakyat, belanja beras dalam jumlah besar dan di harga tinggi. Hebat ini. So dari sini kita bisa lihat bahwa yang dibilang sama Prabowo ada benernya juga. Dia pernah berkata bahwa dia siap mengeluarkan peraturan pemerintah karena ini masalah kebangsaan. Pengusaha harus untung tapi tidak boleh seenaknya. Semua pihak harus menang, mulai dari produsen, petani, pengusaha hingga konsumen. Makanya teman-teman jangan kaget, gara-gara presiden kita yang baru ini ya banyak petani yang sukses besar, makin semangat nanam padi supaya ya gabahnya nanti bisa dibeli harga tinggi sama Bulog.